إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الصائمين الصائمات جماعة subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menunjuk kita sebesar-besar nikmat azamul ni'am, yaitu nikmatul iman wal Islam. Karena jemaah sekalian, dalam kitab Al-Aqidah fi Daul Kitab was Sunnah, dalam kitab yang keempat Hisab wal Mizan yang disusun oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asghar, yang ada di padang mahsyar itu hanya wong yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wong yang kufur, la hisab alaihim wala mizan. Karena wong yang kafir kepada Allah tidak dihisab oleh Allah, tidak ditimbang, karena tak kata nak dihisab, tak kata yang nak ditimbang. Bahkan mereka dewek ketika ada di padang mahsyar itu, mereka nyangko mereka itu dapat azab yang besar di padang mahsyar itu, sehingga mereka minta disegerakan untuk dimasuk ke neraka. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Allah Adam alaihissalam, karena ini keturunan Adam galau-galau, untuk menggiring mereka itu diserahkan kepada Malik. Ketika malaikat Malik nengok mereka ini, jemaah sekalian, mata juga sudah nak nyampe mereka ini. Jadi saking marahnya malaikat Malik kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicemplungkan mereka, jemaah sekalian, ke dalam neraka. Kemudian yang tertinggal di padang mahsyar itu hanya orang yang beriman kepada Allah. Walaupun imannya tipis-tipis itu ya. Yang tipis-tipis itu antara iman sama tidak. Bulan Ramadan makan minum ya tak. Depan kita pula ya tak. Sorry. Antara rumah pasar lagi. Mau makan depan minum. Mana makan kopi biru. Kayak, awak ini makan depan Pak Haji ni, tak apa-apa je kalau kamu minum juga depan aku ni. Kalau kamu juga makan rujak, nak ngilang juga aku dah. Karena berkecap juga mulut kalau makan rujak dah. Ini jemaah sekalian, antara beriman sama tidak. Karena panggilan Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Antara dia beriman sama tidak kita tidak tahu. Karena kalau dia beriman dia pasti buat. Tapi kita tidak pacak ngecap ini dari beriman atau tidak. Boleh jadi dia beriman tapi buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu dengan tujuh tukang becak. Kenal itu dia. Awak becak puasa sana. Jadi agak itu pagi jam 11 hari. Ya di Sohol itu lagi kan lagi puasa, alhamdulillah. Ya luar biasa inilah punggung yang sangat luar biasa. Padahal becak itu kan panas-panas, tapi dia pacak tahan itu ini yang luar biasa. Ini punggung yang begawi keras tapi masih pacak mempertahankan imannya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah kita diuji oleh Allah nikmatul iman wal Islam. Tinggal sikit lagi yang kita lakukan jemaah sekalian, beramal soleh. Karena tidak cukup dengan iman, tapi harus
amal soleh untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Yang ridha Allah itu berbuah bisamariha dengan al-jannah, dengan buahnya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita lakukan jemaah sekalian, kita puasa. Alhamdulillah termasuk orang yang sudah beriman kepada Allah. Hari ini kita sholat subuh, berarti kita orang yang beramal soleh. Jemaah sekalian. Seorang ulama Syriah waktu itu pernah menyatakan umat Islam ini, orang yang beriman itu sebenarnya kalau masuk neraka itu yang sudah benar-benar kelewatan batasnya sudah. Kalau dia masih tidak kelewatan batas, tidaklah niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya pada saat dia nazak sakratul maut itu. Artinya itu ketika perintah Allah dia lakukan, masih ada dia berbuat maksiat sedikit-sedikit, Allah akan ampunkan pada saat dia dalam keadaan nazak itu. Karena nazak itu sakit, setiap kesakitan yang kita rasakan di mahasilan, Allah ampunkan dosa kita. Mamin muslimin, kata Rasulullah, mamin muslimin yusibuhu ada sawkatun fama fawqaha illa kaffarallahu dunubahu kama tahuttus sajaratu waraqaha, kata Rasulullah. Tidaklah wong yang mukmin itu kecuali ketika dia mendapatkan gangguan kesakitan, niscaya Allah gugurkan dosa-dosanya itu seperti pohon menggugurkan daun-daun itu digugurkan oleh Allah. Jadi kalaupun kita ada kesusahan jemaah sekalian, ada kesusahan hidup wujud dunia ini mencari nafkah, maka kita sabar, takwa kepada Allah, tetap menjalankan perintah Allah. Saya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Okay? Itu yang diungkapkan oleh Syekh Syahid Ramadan Al-Buti. Syekh Syahid Ramadan Al-Buti, seorang ulama Syriah yang wafat dalam keadaan lagi nunjuk ceramah. Ini kena bom. Ini ada bom. Jadi seorang ulama lagi ceramah, ada bom depan murid ini di mic-nya. Ini ada tak bom gitu? Kapak ini. Ini kapak ini ahli penjinak bom nih kapak ini. Ketika dia lagi ceramah ini meledak di mana sekalian, dia meledak. Kapan ada videonya dia meledak di sini. Syekh Ramadan Al-Buti meledak ini, airnya sudah bersimbah darah kalau murid-muridnya nak mewangin dia, nak bantu dia. Dia dalam keadaan ngadep mak inilah kiblat di belakang itu. Akhirnya dia tegak sini, Quran di depannya sudah berhamburan, bercak darah-darah beliau itu. Dia berbelok, sujud dia. Dalam sujudnya itulah jemaah sekalian dia kembali kepada Allah. Dari alam kekejam mengenai yang membunuh ulama besar itu. Beliau doktor dari Al-Azhar, ahli hadis maksudnya. Yang ulama yang sangat tawadhu. Muridnya ngajar di masjid, dia duduk di situ. Ketika muridnya nyingok dia duduk itu, Syekh Ali Zain Al-Abidin itu dari Yaman itu muridnya itu, seorang alim juga. Ketika dia nyingok gurunya itu, dia tegak, tidak kalah di masalah dari kompon duduk. Saking tawaduknya ulama ini, duduk dia dengan muridnya, untuk tausiah. Tidak dari masalah mentang-mentang dia gurunya, dia nak duduk situ tidak. Akhirnya muridnya karena ada kelemahan, duduk pula muridnya sambil ngajar, sambil tadinya di kursi muridnya itu. Syekh Ali Zain Al-Abidin itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Itulah. Jadi senakal-nakalnya kita ketika kita masih melaksanakan perintah Allah, niscaya dosa-dosa kita bakal digugurkan oleh Allah. Jadi nazak itu jemaah sekalian, ketika ditarik roh kita dari mulai kaki, karena orang yang beriman itu jemaah sekalian, orang yang beriman dia beramal soleh itu, ketika dia keluar rohnya itu, malaikat
malaikat maut itu tidak ketemu ketika dia nak menarik rohnya itu. Ketika dia melapor kepada orang yang beriman, mari di sini jemaah ketika dia narik ini, setiap tarikan kaki ini yang dia merasakan sakit, dia merasakan sakit. Itu Allah hapuskan dosa-dosanya itu, kata Syekh Syahid Ramadan Al-Hudiyah. Sampailah ketika dia keluar, tidak katik malaikat maut itu menemukan tempat untuk narik rohnya. Karena tidak katik tempat, dia melapor kepada Allah, ya Rabb, hambamu ini tidak baca aku nariknya. Sampai Allah nyatakan, kau tuliskan namaku di telapak tanganmu itu dan kau tayangkan di matanya itu. Ketika dia nengok, mustaq ilayya, niscaya dia akan merindukan kepada aku, niscaya dia keluar dewek. Makanya roh yang beriman itu masa dia melompat dewek, dia keluar karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan agung Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Jemaah yang rahmatin Allah, alhamdulillah kita ketemu Ramadan hari yang ke-berapa? Ketiga ya. Hitung-hitung je lu. Hari yang ketiga, alhamdulillah cepatnya hari ini jemaah sekalian. Ya Allah, alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah dengan Ramadan yang penuh dengan barakah Allah, yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak keluarga kita, kawan kita yang sudah lanjut duluan. Masuk ada kawan kantong itu sehari sebelum Ramadan balik duluan dia sudah. Berarti Allah tidak berkenan untuk menyampaikan dia di Ramadan 1446 Hijriah ini. Alhamdulillah kita sudah ditemukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah sampai akhir. Ketika sampai akhir kita minta lagi temu tahun depan ya. Mudah-mudahan ketemunya dalam keadaan sehat walafiat jemaah sekalian. Kalau ketemunya kesakitan nah sanggup pula tidak sanggup pula tidak puasa bingung kita tidak. Alhamdulillah jemaah sekalian. Nah, Ramadan ini luar biasa jemaah sekalian. Kita temui dan kita sekuat tenaga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah di bulan Ramadan ini perlu doa mustajab. Setiap apa yang kita minta kepada Allah mustajab. Tidak ya? Aku kalau sujud terakhir itu macam itu mendadak lama tadi kalau ke salat dewi dan sunnah itu salat tahajud di rumah itu aku lama sujud terakhir itu minta kepada Allah. Apa yang aku minta di masa lalu, Allahumma inna as'aluka bi annaka antal la ilaha illa anta ahad samad allazi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi annaka mujib ma sa'altu. Jadi aku pakai bahasa Arab macam apa yang minta? Allahumma adkhil abawaini wa adkhil banati wa zurriyati wa adkhilni ila jannati. Jadi aku minta surga masuk. Ya Allah, masukkanlah aku pakai bahasa Arab itu. Bahasa Arab aku dewe. Ya aku dewe. Ngarangnya itu. Allahumma dakhil abawaini. Masukkanlah wong tuaku ya Allah. Kedua wong tuaku. Wa dakhil banati wa zurriyati. Karena anak-anakku tino kalau aku doaku. Wa dakhil banati wa zurriyati. Masukkanlah anak-anakku tino kalau banat. Wa zurriyati dan keturunanku. Wa dakhilni dan masukkanlah aku fi jannatika bi rahmatika. Warida warahmatik birahmatika rahman dengan rahmat ridho dan maghfirahmu ya Allah. Karena masuk surga itu dengan ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mintanya besar-besar jemaah sekalian, minta akhirat dulu. Baru minta dunia. Allahumma rzuq banati wa zurriyati warzuqni rizqan halalan katsiran mubarakan fiha ila akhir hayatina. Ya Allah, berilah anak keturunanku, istriku, aku rezeki yang halal sampai akhir hayat kami masing-masing. Sampai akhir hayat kami masing-masing. Berdoa kepada Allah jangan sampai kekurangan rezeki yang membuat kita terganggu dalam ibadah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Urusan dunia ukhrawi kita duluan. Nah, inilah yang terkait anak kisah ini. Karena kata Cik Le Ustaz, yang pertama serem-serem dulu. Serem-serem lagi tahun kemarin ada. Sahabat pula aku cerita ke sini. Maksudnya aku itu yang cerita serem-serem. Jadi malam aku jingok-jingok itu kan. Jadi awal daqiqah tu nasbin nar itu. Maksudnya aku buka film itu dah. Mengapa itu?
detik pertama manusia di jero neraka sana. Detik pertama manusia di neraka. Kalau sudah aku baca jemaah sekalian dalam kitab itu awal daqiqah. Awal daqiqah itu awal detik pertama ketika manusia masuk jero neraka itu. Azabnya na'udzubillah jemaah sekalian. Yang dimaksud dengan syar minanna, pakaian dari api neraka itu bukan berarti dia pakaian, tapi dia dalam keadaan telanjang diselimuti oleh api neraka jahanam itu. Cuma yang panasnya tidak terukur-ukur dengan panas api dunia ini, sehingga aku dewe nak nyari taunya keri je ni. Aku juga nak nyari taunya tu keri, ya akhirnya adalah aku nak cerita yang santai-santai mana. Apa itu kisah teman-teman? Dalam kitab Sahihul Qasas An-Nabawiyah. Ini kitab hadis-hadis Imam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang sahih, makanya disebut dengan Sahihul Qasas An-Nabawiyah. Kisah-kisah sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah jemaah sekalian Rasulullah menceritakan kisah Azuzul Bani Israel. Kisah wong tua Bani Israel. Jadi Rasulullah menceritakan wong tua Bani Israel. Hadhihi qissah ajuzun min ajaiz Bani Israel. Ini adalah kisah wong tua dari sekian banyak wong tua Bani Israel. Ngaku diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Rasulullah menceritakan Rawal Hakim fi mustadrakihi an Abi Musa. Dari riwayat Hakim dalam mustadraknya, dalam kitabnya dari Abi Musa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abi Musa nazala bi a'rabin. Ketika itu Rasulullah bersama para sahabatnya berjalan di padang pasir. Ketika itu Rasulullah nyingok tempat tinggal wong Arab Badui, maksudnya Arab, wong Arab Badui. Ketika Rasulullah nyingok ini, ternyata wong Arab Badui ini wong yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mampirlah ke tempat wong Arab ini. Ketika Rasulullah mampir bersama para sahabat, wong Arab Badui ini menjamu Rasulullah dengan luar biasa jemaah sekalian. Dihidangkan Rasulullah makanan yang dia punya. Dihidangkan Rasulullah dan para sahabat yang melak pada waktu itu. Minuman-minuman karena Rasulullah lewat di padang pasir yang tandus itu, ya pasti kehausan Rasulullah dan para sahabat. Wa akramah, dia memuliakan Rasulullah di ma'asir. Ketika Rasulullah nyengok adabnya memuliakan tamu, memuliakan Rasulullah SAW bersama para sahabat dengan hidangan-hidangan yang dia semampunya dia itu, Faqalah Rasulullah SAW berkata kepada Arabi ini, Arab Badui ini, Ya Arabi, kata Rasulullah, sal hajata, mintalah apa yang engkau inginkan, niscaya aku akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan jemaah sekalian. Rasulullah minta, cek lain mintalah, muji Rasulullah, mintalah kepada Allah, niscaya aku akan sampaikan. Karena doa Rasulullah jemaah sekalian tidak kata yang ditolak oleh Allah, diijabah kalau-kalau, kecuali sikok doa Rasulullah yang tidak diijabah oleh Allah. Pada saat Rasulullah berdoa kepada Allah di pucuk mimbar, ya Allah, jangan kau hancurkan umatku ini dengan sebab dia gontok-gontokan. Tidak, uji Allahnya. Tidak dikabulkan oleh Allah doa Rasulullah. Karena kaget umatmu itu hancur karena saling gontok-gontokan, saling ribut-meribut. Urusan ikhtilaf. Dibesak-besak ke, ada yang 20, ada yang 8, besak-besak ke. Jadi ada yang berkuno, ada yang tidak, saling besak-besak ke. Yang penting dia solat, ya lah, apa yang nak berkuno, tidak berkuno, itu kan sunnah galau-galau, Bahkan Rasulullah pun, mohon maaf, kalau solat tarawih Rasulullah tidak berjemaah.
Sholat dewa Rasulullah keluar 3 hari, Rasulullah habis itu mendap di rumah, takut kalau sholat tarawih itu diwajib ke. Tapi Sayyidina Umar ngumpul ke semenjak zaman Sayyidina Umar itu, karena dia sebagai Amirul Mukminin kumpul punya berjamaah. Berapa rakaat? 20 rakaat. Kenapa 20 rakaat di masa yang ngaku tahu tak? Ngaku jadi 20 rakaat Sayyidina Umar? Ada tak yang tahu? Ngaku jadi 20 rakaat? Ada Ngaku ada yang 8 rakaat. Yang 8 rakaat itu berhujjah bahwasanya salat qiyamul lail. Rasulullah bulan Ramadan itu bukan nyebut tarawih tapi qiyamul lail. Qiyamul lailnya Rasulullah itu 8 rakaat. Jadi jemaah sekalian kalau tahajud usahakan 8 rakaat, tahajud. Tahajud tadi 8 rakaat. Ngapo jadi 20 rakaat jemaah sekalian karena ini salat sunnah. Ketika itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab itu nyatakan berapa rakaat kita salat tarawih. Dibuatnya berjamaah di Masjid Nabawi itu karena sifat-sifat kita salat. Nah, ketika sudah kumpul berapa rakaat? 20 kita buat rakaat. Dari mana 20 hitungannya? Ternyata kata Sayyidina Umar ini adalah bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan, kita lipat ganda ke ibadah kita kepada Allah. Karena jemaah sekalian, solat sunnah rawatib itu jumlahnya 10 yang muakkadah. 10 yang muakkad. Coba itu. Mulai dari subuh. 2 rakaat sebelum 4. Ya, berarti ada 2 rakaat sebelum 4. Masuk zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa hitung? Nah, dah 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi 10 dikali kedua kata Sayyidina Umar. Jadi 20. Jadi jemaah saya kalau bilangnya ngaku 20 rakaat karena Sayyidina Umar ngitung muakkadah salat sunnah rawatib muakkadah itu ada 10 dikali ke 20 rakaat. Jadi kalau ada yang belum tahu itulah sejarahnya ngaku 20 rakaat. 20 rakaat kata Sayyidina Umar. Bantahlah para sahabat, ngapa 20 rakaat? Ini kendak aku. Tunggu tiba. Jadi Sayyidina Umar ada inilah bid'ah yang baik bagi Sayyidina Umar. Bid'ah Sayyidina Umar nyebut jemaah sekalian. Ini bid'atul hasanah. Inilah bid'ah yang baik kata Sayyidina Umar. Karena kata Rasulullah, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Tidak salah jemaah sekalian. Jadi tidak salah kita saling nyebut sesuai dengan hujjah masing-masing. Yang penting sholat. Yang kata aku tidak sholat, dia tak. Kalau sudah tidak sholat, nabu pegicon pula nganggu orang sholat, tidak. Kalau sudah tidak sholat, nganggu orang sholat. Nah, ketika Rasulullah di masa kesempatan ini, kata Rasulullah, ya Arabi sal hajata. Mintalah apa yang kau ingin mintakan. Apa yang diminta oleh orang Yahudi, oleh orang Arabi ini di masa ini. Qala ya Rasulullah. Maka dikatakan, ya Rasulullah, nagoh dirah lihat. Ya Rasulullah, aku minta onto betina dengan pelananya. Oh, Masya Allah, mintanya dunia duluan. Mintanya dunia. Nagah birah liha. Aku minta onto betina ya Rasulullah. Dia mengharapkan kalau onto ini bakal anak pina betina. Sebelum dia punya nak pina, dia nak tunggangi dulu birah liha dengan tunggangannya. Tunggangannya itu apa? Pelananya itu kata si Arab ini. Kemudian apa lagi dimintanya? Wa azzun yajlibuha ahli. Dan aku minta domba ya Rasulullah yang sudah siap nakku pegas onto apa? Pegas susunya itu halib beda yang siap untuk aku pegas susunya untuk keluargaku ya Rasulullah. Qala marratain sampai dia 2 kali minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah onto. 2 kali dia nyebut, ya Rasulullah, domba yang sudah ada susunya. Ketika Rasulullah dengar ini, maka lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "A'azzata an takuna misla adudin Bani Israil." Ngapa awak tidak minta mak kayo seorang perempuan tua Bani Israil, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah ngomong ini, para sahabat pun bingung karena baru dengar ini, ngaku awak tidak minta sebagaimana mintanya seorang perempuan Bani Israel itu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika para sahabat sama Rasulullah ini dengar ini, sahabat bingung.
Faqala ashabu, maka berkatalah para sahabatnya, ya Rasulullah, wa ma azuzul Bani Israil. Ada apa dengan perempuan tua Bani Israil ini ya Rasulullah? Nah, ketika itu Rasulullah SAW menceritakan jemaah sekalian. Qala inna Musa, kata Rasulullah, arada an yasira bi Bani Israil fa'adalla an tariq. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Allah Musa alaihissalam, Musa kata Rasulullah, arada an yasira. Nabi Allah Musa itu nak keluar dari negeri Mesir bersama Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adalla an tariq, tapi Allah sesatkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Berapa lama jemaah sekalian? 40 sanawat. 40 tahun Nabi Allah Musa alaihissalam sesat, berputar-putar di Gurun Sinai, di Bukit Teh itu. Berputar-putar Nabi Allah Musa 40 tahun. Tidak betul-betul. Bingung Nabi Allah Musa. Ketika putar-putar, ketemu lagi sini. Berputar lagi, ketemu lagi sini. 40 tahun Allah sesatkan Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Karena Bani Israel ini tekak bantah galau-galau jemaah sekalian. Yang pertama tekak bantah itu. Jadi berkali-kali Nabi Allah Musa ini memimpin orang yang tekak. Nabi Allah Musa ini berkali-kali memimpin orang yang tekak. Sampai dia nyerah jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku tak mampu memimpin umat yang tekak bantah ni. Sama kayak Yahudi ni. Ya Allah, aku tidak mampu memimpin umat yang tekak bantah ini ya Allah. Uji Allahnya, kalau kau tinggalkan mereka ini, kau malah berdosa. Karena ketika kau tinggalkan, semakin sesatlah mereka ini. Makanya kalau ada yang tekak bantah lah Yahudi lah. Dia omong kena mempan-mempan ya. Dia omong kena mempan-mempan. Ngapa dia disesatkan oleh Allah jemaah sekalian? Karena ketika Allah nyuruh Nabi Allah Musa untuk ngajak Bani Israel keluar dari Mesir menuju negeri tanah yang dijanjikan oleh Allah, mereka menyatakan, ya Musa, kita menuju negeri yang wongnya kuat-kuat. Oleh karena itu kau duluan lah ke sana. Kau usir dulu wong-wongnya. Kosong ke dulu. Makanya siapa? Presiden tahun ini, nak? Donald Trump. Nak dikosong aja main ke mana? Nak dikosong aja apa? Tanah Gaza itu, tak? Aku baru teringat, ya Allah, inilah ceritanya, tak? Sama makanya orang Bani Israel. Ya, si Trump itu sama Bani Israel. Yahudi juga itu. Setiap presiden Amerika itu ya Yahudi lah. Karena dia tunduk dengan Yahudi. Nak dikosongkan. Ya Musa, kau pergilah dulu dewean. Kau berperanglah dulu sama Tuhanmu. Kami tak sana melok. Kami nunggu dulu. Kau bersihkanlah dulu wong sana. Kalau kau sudah bersih. Kalau wongnya kuat-kuat. Takut kami. Wongnya kuat-kuat. Sama kayak Hamas. Kuat-kuat itu. Hamas. Para mujahidin yang tidak pernah pacak dikalahkan oleh Israel itu. Wongnya memang kuat-kuat. Kuat cuma sekalian, pausir dulu. Baru kami melok. Marahlah Nabi Musa alaihissalam jemaah sekalian dengan manusia yang tekak bantah ini. Lemak hidupnya jemaah sekalian. Akhirnya Nabi Allah Musa tetap ngajak. Kita keluar sama-sama kata Nabi Allah Musa. Ketika keluar inilah jemaah sekalian tersesatlah mereka ini. Nah, Rasulullah menceritakan faqala lahu ulama'u Bani Israil, sampai Nabi Allah Musa bingung, ngapa kita tersesat ini di Bukit Tih di mana sih? Di Bukit Tih di Gurun Sinai itu selama 40 tahun, kelaparan mereka ini. Ketika lapar minta pada Nabi Allah Musa, ya Musa, mintakan kepada Allah makanan. Makanan Ketika makanan ini dimintakan oleh Nabi Musa, Nabi Allah Musa mukul. Kalau kehausan di padang pasir di masa di Gurun Sinai itu, dipukullah oleh Nabi Allah Musa, batu itu mancarlah dua mata banyu itu sesuai dengan jumlah itu suku jumlah suku kabilah itu. Kalau walaupun dia sama masih nak direbutan dulu hari ini, betul lah, hanya betul lah banyu dari batu itu 12 masing-masing sesuai dengan 12 suku. Sesudah banyu minta makanan, Allah turunkan manna wassalwa. Manna itu minuman seger yang Allah turunkan lewat embun gitu.
Ketika dia pajar-pajar, metulah dari langit sana minuman salwa manna ini yang manis jemaah sekalian, nempellah di apa? Di batu-batu, di daun-daun yang dikit-dikit itu, diminumlah oleh mereka ini untuk menyegarkan mereka, karena manis itu untuk nambah tenaga. Kebanyakan diabetes pula, dokter, diabetes pula, banyak minum apa? Manna was salwa, mereka lapar dijual oleh Allah salwa. Salwa itu burung puyuh jemaah sekalian. Burung puyuh datang lewe. Allah kan datang lewe, tak perlu ngejar-ngejar dia. Datang lewe burung puyuh ini, langsung baca ditangkap, langsung baca dimakannya. Masih Allah ngejuk mereka ini rezeki jemaah sekalian, Allah sesatkan, Allah ngejuk makan mereka ini. Nah, ketika itu Rasulullah SAW menceritakan Nabi Allah Musa heran, ngapa kita tersesat ini? Ketika dia mengatakan faqala lahu ulama'u Bani Israel, kepada wong yang tua Bani Israel itu, Nabi Allah Musa nanya, ngapa kita sesat terus ini? Dijawab oleh wong Bani Israel, ulama Bani Israel, ulama itu masing yang paham, yang tua umurnya. Nahnu nuhaddisuka anna Yusuf ahadha alaina mawathiqallahu alla nahruja min Misra hatta nankula izamahu ma'ana. Sesungguhnya dulu kami membuat janji berdasarkan di bawah janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pernah kami berjanji kepada Yusuf, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bahwasanya kami tidak akan keluar dari Mesir ini sampai kami membawa. Nabi Allah Yusuf menyatakan, kalau aku wafat, kalau kamu nak keluar dari Mesir, kamu ajak aku. Karena Nabi Allah Yusuf ini kan, wong Yahudi ini kan keturunan Nabi Allah Yakub. Kamu harus membawa aku juga keluar dari Mesir ini. Kalau aku sudah wafat, kamu bawa jasad aku, tulang-tulangku, kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam tahu jemaah sekalian, Nabi Allah Musa nanya kepada mereka, qala wa ayyukum yadri aina qabra Yusuf? Ada di antara kalian yang tahu di mana kuburnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Di mana kuburnya Yusuf? Qalu, mereka menyatakan, ma tadri aina qabra Yusuf illa azuzun Bani Israel. Tidak kata kami yang tahu kecuali wong tua Bani Israel yang memang sudah tuanya, dan dia tahu persis di mana kuburannya Yusuf itu, kata seorang tua Bani Israel yang lainnya. Maka ketika itu, ada tak dan tahu di mana rumah wong tua itu, kata Nabi Allah Musa? Ada. Karena wong tua ini melok juga tersesat ini. Fa'arsala ilaiha, maka disusullah, diutuslah seseorang untuk menjemput perempuan tua ini untuk nanya di mana kubur Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Faqala, ketika dia sudah datang kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa menyatakan, dallini ala qabra Yusuf. Dia menyatakan, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya Yusuf, kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Faqala, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Kenapa kau tidak minta, mak kaya mintanya seorang perempuan Bani Israel itu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam? Aku jemaah sekalian dipinta oleh perempuan ini. La wallah, tidak. Demi Allah aku tidak akan menunjuk tahu. La af'alu. Aku tidak akan melakukan itu, aku tidak galak menunjuk tahu. Uji Nabi Allah Musa, apa kau tidak galak menunjuk tahu? Akhirnya kata perempuan tua ini jemaah sekalian, ibu-ibu ya, la af'alu hatta akuna ma'aka fil jannah. Yang dia minta juga sekalian, ya Musa, aku tidak galak menunjuk tahu sampai engkau menjanjikan kepadaku bahwasanya aku akan bersamamu di dalam surga. Oh ya Allah, minta di surga ya maka cuma nak menunjuk tahu mana kuburan. Ganjarannya dia minta surga. Ketika itu jemaah sekalian, Nabi Allah Musa alaihissalam wa qariha Rasulullah SAW maqalat. Ketika itu marahlah Nabi Allah Musa alaihissalam dengan merah padamnya, karena Nabi Allah Musa itu termasuk orang yang mudah marah jemaah sekalian. Saking mudah marahnya, malaikat mau nak nyabut nyawa kena gocong. Pecah biji mata. Biji mata malaikat mau jemaah sekalian, kena gocong Nabi Allah Musa, pecah biji matanya situ. Sampai melapor kepada Allah, ya Rabb, hamba-Mu Musa itu ya Allah, aku nak ngomong nyabut nyawanya, koconya itu. Tidak.
Uji malaikat maut kalau tak ada mandang dia di sisimu ya Allah, melaju juga dia dah. Jadi saking Nabi Allah Musa ni punya emosian ketika dia nyingok umatnya tersesat kemaksiatan menyembah anak sapi buatan sendiri, yang disalahkannya adalah dulunya Nabi Harun. Tidak, Nabi Harun jenggotnya panjang, bedotnya jenggotnya separuh, putih kemaksiatan. Makanya Nabi Allah Harun itu terkenal dengan punya jenggot dua warna. Ya dah, dua warna, sikok putih, sikok hitam. Nah, yang putih ini nginget ke dia pernah disentak oleh Nabi Allah Musa saking kuatnya. Saking kuatnya jadi putih, jadi ubanan jenggot itu ya Allah. Kalau kita putih kan orang tua kalau lalu. Tahun tadi masih hitam, pas tahun ini ketemu lah putih kalau lalu. Cik Lim kemarin masih putih, masih hitam. Mak inilah sampai gatal putih jenggotnya dah. Itu nunjuk kita lah tua tak ada sentak ke Nabi Musa ya dah. Saking marahnya. Jadi ketika Nabi Allah Musa AS dengar dia minta surga di Masalan, minta ditunjuk ke di mana tempat Nabi Allah Yusuf AS, la af'alu hatta akuna ma'aka fil jannah. Wa kariha Rasulullah SAW maqalat faqila lahu a'tiha hukmaha fa'ataha hukmaha. Ketika Nabi Allah Musa marah di Masalan, tiba-tiba Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, berikanlah janjimu kepadanya bahwasanya dia bakal bersamamu dalam surga ya Allah. Ya? Berikanlah janjimu, Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa. Ya Musa, berikanlah janjimu bahwasanya dia bakal bersamamu dalam surga. Ketika Nabi Allah Musa nyampe ini bukan main senangnya perempuan ini pacaran. Fa'atat Bukhaira, maka datanglah, ayo melok aku. Ketika melok aku, diajaknya lah ke tempat danau jemaah. Bukhaira, danau. Makalat indimu hadzal ma. Apa? Kalau bak tu apa? Kuraslah, indimu kuraslah danau ini. Tidak, danau dikuras masih. Bukan tanggung-tanggung danau, tapi karena umat Nabi Allah Musa ini banyak, besar-besar lalu, masuk ke danau itu dikuras kering masih. Tidak, saking kuatnya umat ini, tapi penakut. Kuat tapi penakut. Ngapa besar badan lagi? Ini ada zaman dulu dia. Awak besar badan ni, penakut dia nyingok gelap-gelap ni ada hantu. Padahal batang pisang ciman goyang kena angin. Ada hantu itu, berlari gitu. Zaman dulu masih gelap-gelap itu. Nah, ketika dikuras cuma sekarang, falamma nadabuhu, ketika nyingok ada sedikit lubang kemasilan, maka ihfiru hahuna, galilah di tempat ini katanya. Tahu persis jadi masalah. Tahu persis. Falamma hafaru idza aidama Yusuf, tatkala digali terjinguklah tulang belulang Yusuf. Kenapa tulang belulang disebut dengan bahasa Arab izomah ini? Bukan berarti tulang, karena jasad para nabi dan rasul itu dijamin oleh Allah tidak dohan. Yang dimaksud itu tulang belulang itu makna dalam bahasa Arab itu artinya badannya masih sambung menyambung, masih utuh. Jasadnya sama kain kapan Nabi Allah Yusuf walaupun sudah terbenam di dasar danau itu. Falamma aqaluha minal ardi fa idza tariq misla da'in nahar. Ketika jemaah sekalian, ketika diangkat jasad Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tiba-tiba terbukalah gurun Sinai tadi, tapi tetaplah Allah haramkan tanah yang dijanjikan itu dimasuki oleh Nabi Allah Musa dan umat Bani Israel. Jadi siapa yang ngaku-ngaku itu tanah Israel itu salah. Nabi Allah Musa sampai akhir hayatnya tidak pernah sampai di tanah yang dijanjikan itu. Makna hadis tadi jemaah dan kisah tadi. Ketika kita di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah urusan ukhrawi kita dulu. Jangan kita minta urusan dunia. Ketika kita minta urusan ukhrawi, insya Allah dunia bakal melo. Itu gimana sekalian ya. Nah, itu ceritanya enak. Jadi banyak-banyaklah minta kepada Allah, ya Allah masukkanlah aku ke dalam jannahmu bersama wong tuaku ya Allah.
bersama anak-anak keturunanmu ya Allah. Kumpulkan kami dalam jannahmu ya Allah. Habis itu baru minta dunia. Tapi dulukanlah akhirat kita dulu. Jadi kalau ada yang minta tunjuk dengan kita, ya sama kayak buat mainlah. Tidak janji kalau aku bakal masuk surga, tidak. Kita sanggup tak kira-kira. Tak itu dah. Jemaah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lagi jam 6 lewat, tenggorokan kalau sudah haus, minum tak baca, kita cukup sampai di sini jemaah sekalian. Inilah ajakan Allah, ajakan Rasulullah lewat hadis ini agar kita banyak-banyak minta kepada Allah. Dalam sujud kita jemaah sekalian, kalau kita sudah berikan dalam sujud kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya, minta kepada Allah. Jadi doa kepada Allah, Allahumma ya Rabb istajib ma sa'altuka fi sujudi. Kadang-kadang jemaah sekalian aku habis sujud itu lalu tahajud, habis tahajud alhamdulillah 8 rakaat itu jemaah sekalian, aku berdoa kepada Allah tidak lagi kuulangi. Dengan syarat doa itu alhamdulillah salawat, habis itu doa sedikit baik, habis itu aku mohon kepada Allah, Allahumma istajib ma sa'altuka fi sujudis sholati. Ya Allah, kabulkanlah apa yang aku minta dalam sujud salatku tadi. Sudah. Alhamdulillah. Ujung malam cepatnya kalau pas lagi di rumah kan sudah dari sujud tadi. Allah sudah tahu apa yang aku minta dalam sujud tadi. Banyak yang sudah aku minta kepada Allah. Tapi kalau tidak baca bahasa Arab, mintanya bahasa Indonesia pakai jiwati baik. Kalau di lapas kan batal solat kita. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab, tidak apa-apa. Kalau pakai bahasa Indonesia, mayajus, tidak boleh. Batal. Ada batal. Ini batal. Demikian jemaah sekalian yang rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah sekali lagi kita terkait dengan yang ringan-ringan insyaallah. Yang ringan-ringan insyaallah ada kisah yang bagus juga Afwan Ustaz. Nanyo. Ayahnya. Kita tadi ngawali cerita yang kenobong. Yang kenobong, yang kenobong kan? Tentang ada lagi yang sujud meninggal, kenobong meninggal. Cari-cari ayat untuk hadis. Hati yang kenobong bakal sujud. Yang ada barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tak orang jannah. Nah, mana hubungannya ini? Ya. Jadi yang kenobong itu kan dalam keadaan dia ibadah kepada Allah. Artinya dalam keadaan ketika dia wafat itu yang kita mintakan Allah mahtim lana bi husnil khatimah. Ketika dia dalam keadaan wafat itu dalam keadaan husnul khatimah, ada yang lagi ngaji di Aceh itu Isra Mi'raj lagi ngaji di mimbar itu nyampar kan meninggal dalam keadaan. Artinya ketika dia wafat ini sudah pasti dalam keadaan dia iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak harus dia dalam keadaan kata ulama tidak harus man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya itu barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Jarang itu. Yang pacak ngucap itu. Jarang. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Allah, ketika malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, Allah nak ucap apa? La ilaha illallah apa? Yang lain. Dijawab oleh Rasulullah, ya Rafiqul A'la. Karena derajat ya Rafiqul A'la, ya Rafiqul A'la kata Rasulullah. Rafiq itu maksudnya kawan. Kita tidak boleh ngomong itu. Kalau kita tidak boleh, Rasulullah boleh. Ya Rafiqul A'la. Wahai kawan yang maha tinggi. Itulah kalimat yang digunakan Rasulullah untuk ketika balik kepada Allah. Artinya ketika walaupun kita tidak dalam keadaan mengucapkan kalimat itu, tapi kita sudah mengakhiri dalam keadaan ibadah. Salah satu yang aku doakan dalam sujudku itu, Allah mahtim lana. Ya Allah matikan aku hina ketika aku dalam keadaan ibadah kepadamu. Bukan aku ngomong ke ya Allah matikan aku ketika aku mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi aku mengucapkan ya Allah matikan aku pada saat aku sedang ibadah kepadamu, atau lagi ceramah ini, atau lagi ngaji. Karena itulah, berarti itu kita nutup dengan cara yang baik. Mati dalam keadaan husnul khotimah, ketika dalam keadaan ibadah, ketika dosaku sudah engkau ampunkan ya Allah, dan seluruh amal ibadahku sudah engkau terima, di saat itulah
cabutlah nyawaku ya Allah. Jadi dalam keadaan masih ingat kepada Allah. Artinya ketika kita ingat kepada Allah, kalimat la ilaha illallah itu hanya menyatakan kita mengesahkan Allah maksudnya. Ketika kita ibadah, berarti kita kan dalam keadaan la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha itu bukan hanya menyebutkan la ilaha illallah, tapi ejawantahnya itu kita ibadah. Dia nyebut la ilaha illallah, puasa tidak? Hah? Iya, kita bertanya, coba kalau kau sadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak puasa dia. Tidak puasa, tidak sholat. Kapan kita tanya la ilaha illallah? Tapi yang kita maksud adalah pada saat kita balik kepada Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi Syekh Syahid Ramadan Al-Buti tadi, dia dalam keadaan sujud, dia pegang Quran yang penuh darah, dia sujud kepada Allah. Apa yang diucapkannya boleh jadi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia sujud, belok dia ngarah kiblat, dia sujud. Di saat itulah rohnya keluar menuju Allah. Jadi tidak harus la ilaha illallah, karena itu berat jemaah sekalian. Makanya ketika wong dalam keadaan nazar, kita cuma bimbing Allah, Allah. Kalau kita bimbing la ilaha illallah, baru mengucap la ilaha illallah, laju. Berarti dia nyaksikan tidak kata Tuhan, bahaya itu. Makanya ulama mengajarkan ajari dengan Allah yang pendek-pendek. Napasnya tersengal takutnya ketika kita ajarkan itu tidak sambil. Ada itu gimana? Dikurangi Ustaz, sikap itu. Berhubungan sama Islam itu neraka kan? Al-qatil wal maqtul finnar gitu kan? Khalifah Rasyidin, 3 dia dibunuh. Semua dibunuh. Asal sikoknya ada yang habis itu ada yang ujang. Jawaban itu yang ditunjukkan Khalifah Rasyidin ya. Orang salah apa Ali, apa Utsman begitu, yang ujangnya itu hafal Quran. Iya. Orang itu neraka kalau itu yang Utsman atau Ali. Jadi bukan berarti wong yang dibunuh itu masuk neraka. Jadi yang dimaksud dengan al-qatil wal maqtul finnar, waktu aku di pesantren dulu dijelaskan oleh Allah yarham ke guru kami Kiai Haji Abdullah Syafi'i, misalnya wong bebala bebut parkiran misalnya ini Cek Faisal nyontok itu wong bebala nih KTP Islam Galo. Jadi gara-gara dia bebala ini KTP Islam Galo, dia bebala, maka kata Rasulullah berdasarkan penjelasan dari guruku Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dia menyatakan yang membunuh sama yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Karena haram hukumnya menumpahkan darah orang yang beriman tanpa salah itu. Gara-gara tukang parkir, gara-gara rebutan parkir yang bunuh. Maka sahabat ngomong kepada Rasulullah, protes, ya Rasulullah, kalau yang bunuh aja masuk neraka, ngapa yang dibunuh? Uji Rasulullah, dia tidak kesempatan main. Dia keduluan. Tapi beda dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ketika beliau wafat dalam keadaan dia ditusuk dari belakang oleh si Wahsi, Abu Lu'lu, yang dia gegam sama Sayyidina Umar itu dah. Nah, karena wong Persia gitu kan, dia gegam karena menaklukkan Islam, menaklukkan Persia, jadi dia dendam. Sayyidina Umar wafat dalam keadaan lagi sholat. Itu jadi belakangnya ada. Sayyidina Utsman di Ma'asailan lagi ngaji. Nah, Sayyidina Ali sama lagi sholat juga. Apakah 3 wong ini termasuk yang maktul? Tidak, karena dia tidak tersaling. Dia itu hafal Quran yang mencari. Iya, makanya wong yang kata ulama, wong yang membunuh itu bakal masuk neraka. Walaupun hafal Quran. Karena dia sudah berbuat kezaliman yang luar biasa. Termasuk yang membunuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain di Karbala. Itu uji Rasulullah bakal masuk neraka itu. Abu Yazid itu beda. Itu yang membunuh tanpa hak itulah yang bakal masuk neraka. Tapi yang dibunuh dengan sebab kan Sayyidina Husain dibunuh nih. Tidak? Apakah Sayyidina Husain masuk neraka? Tidak, karena dia dibunuh tidak dalam keadaan berhadapan.
Nah, jadi Karbala itu. Jadi intinya al-qatil wal maqtul finnar itu hukumnya itu kalau dia saling berhak ada apa? Ada Hah? Jadi makanya kita kalau apa tadi tuh enggak usah lah ngebut parkiran, enggak salah ya. Aman-aman baik. Nah, mungkin itu ya, Dak. Sampai di sini aja ya. Siap saja ya. Kemudian Hah? Baksonya itu ya. Mudah-mudahan kita selalu dijauh oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dan Allah sempurnakan Ramadan kita. Dan mudah-mudahan kita kalau-galanya nanti bakal kumpul bersama keluarga kita di jannah ya Allah Subhanahu wa taala. Kakek di surga sana jemaah sekalian, belakang betok main lah kakek. Ada ya? Hah? Temu kakek. Kalau Cek Faisal pengen makan pempek, ya Allah aku dulu muat pempek di sana. Nah, jangan nawar Cek Faisal, rumahnya kawan hobi muat pempek, di surga kakek muat pempek. Yang dia hobi apa? Cocok tanam di surga sana ada. Cuman yang ngadu ayam tidak. Ngadu ayam ada ya. Allah, jadi jemaah sekalian, jadi berbuat kebaikan sepanjang itu pacak kita lakukan. Itu kemarin aku sholat itu deh. Sholat apa itu? Nak zuhur kena ke masjid kan. Kita noleh ke belakang. Aduh ngawak, burung. Kan teringat cerita Sayyidina Umar lepas ke burung sih kok. Nanya sama orang yang burung, ini burung pipit. Berapa galau-galaunya nih? 50.000 banyak. Dia sudah 50.000 jika masuk masjid Nah, habis itu diwadainya ada 5 ikut itu kali 4 20 ikut burungnya masih 50.000 banyak 50.000. Habis 10.000 ngajak orang rumah. Kita ke belakang gitu kan. Yuk makan dulu, yuk beras dulu. Oh makan kan. Nah, makannya dulu ya. Jadi kalau kamu lah makannya kayak lepas. Oh, kapan lepas kok. Oh, yang tempat petang kayu di belakang rumah itu kan banyak kebun-kebun itu kan. Oh, batangnya senang. Puji aku lah yang diomong paling burung tadi ya. Enggak ada. Mudah-mudahan kalau salah Ustaz. Karena ada lagi bang siapa menunggu ujung oleh KP, maka dia seperti oleh KP. Itu dari Cina, Ustaz, buang dulu. Mana pulang? Kapan nak cek bank ke Cina? Anak tuh belok Sayyidina Umar lepas ke burung, ya Sayyidina Umar lepas ke burung dengan sebab itu dia tidak ditanya di alam barzahnya, karena dia sudah melepas ke. Ketika kita lepas ke ini, kita melepas ke dia bebas. Nah, ketika melepas ke bebas, mudah-mudahan ini. Kalau Cina lah ya ini tuh niatnya beda. Kalau kita untuk membebaskan dia jangan sampai terkurung di tempat kecil itu, bebas. Doanya tuh, udah kali itu doanya nih pastilah baik, ada ya. Dulu yang lama mungkin setahun yang lewat ketemu di darat sana, mak itu juga lagi banyak-banyaknya. Baku bohong ini sebanyak ida ini bebasnya. Dan wajib kita bohongan ya berapa? 200.000 sudah banyak 200.000 Nah wadailah jadi sikok Habis dia jauh lepas ke galau tapi langsung sempat makan ada darat sana lah. Lepas sama debegan. Wah itu ya. Maksudnya itu kita membebaskan burung itu mudah-mudahan Allah bebaskan kita itu dari kesusahan. Jadi sampai di sini cuma hasilnya agak siang ya, Udah ada manfaatnya kurang Hah? Kami. Allahumma bikla qadri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasyhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi Allahumma ja'alna wa ahyana min ahli jannatika al-amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah.
Saya beng. Hah? Iya, ini apa agak serak dikit. Pasar ya.